Injil manusia. Ah, Bukan menerimanya dari manusia. Jadi ah. bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, Tetapi hanya oleh penyataan Yesus. menurut Paulus, Yesus itu yang menyatakan Injil kepadanya manusia atau bukan? Maksudnya gimana sih? Abang bukan internet. Saya ulang. Menurut menurut Paulus, Yesus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu manusia atau bukan? Ya Injil datang kepada Yesus bukan manusia lah yang Injilnya mah. Kok bisa manusia? Saya ulang lagi. Menurut Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu Yesusnya manusia atau Yesusnya bukan manusia? Menurut Paulus. Sobat diskusiku yang berbahagia, semoga dalam keadaan baik, selalu bahagia, penuh semangat dalam beraktivitas, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan. Di kesempatan ini, mari kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh para mujahid di Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Juma, Bang Handi, dan tim lainnya yang begitu menarik diskusinya, berisi penuh literasi yang mencerahkan cakrawala berpikir kita dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di dalam kebenaran, dalam keimanan yang hakiki, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta raya ini. Mari kita simak diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jadi pembohong, makanya jangan jadi pengikut Paulus, jadi pendusta terus. Abang baca 24 ayat 4. Di situ tertulis akan datang yang memakai namaku. Nah, sekarang Yesus berbicara di situ. Yesus berbicara dengan siapa? Kan dia muridnya. Muridnya itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi atau orang Kristen, murid Yesus? Orang Yahudi. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada orang Kristen. Begitu intinya. Pasang kuping. Kristen loh, Bang. Orang Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan orang Kristen. Ada Kristen, Bang. Gak ada Kristen. Memang karena belum datang si penyesat, Tuyul. Si penyesat Abang itu apa? Si penyesat itu adalah oknum. Si penyesat itu baca dalilnya. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Abang bingung masa Yesus yang ngomong tapi Yesus. Bahlul. Bahlul. Inilah kalau orang bahlul. 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 Penyesatnya menurut Yesus datang pakai nama apa? Makanya jangan mengaku-ngaku Islam. Jangan. Islam itu susah untuk kalian bohongi. Iya. CPD-nya ngaku mu'alaf tadi. Jangan. Kau baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21, itu pola yang kau anut sekarang. Kepada orang Islam, aku ngaku-ngaku Islam. Kepada orang Yahudi, aku ngaku-ngaku Yahudi. Kepada penganut Torah, aku ngaku-ngaku penganut Torah. Itulah kau, agama pembohong, pendusta, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabimu Paulus. Ya, lebih baik kau mengaku kafir laknatullah daripada kau ngaku mu'alaf. Kamu bohong. Yang bilang tadi, ini kan di ayatnya loh, Bang. Nah, sekarang Matius 24 ini penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai namaku. Ini kan namaku siapa? Namaku siapa di situ? Ini kan jawab Yesus nih. Ini jawab. Iya, berarti penyesat itu memakai nama siapa? Penyesat itu memakai nama siapa ketika datang? Nama Yesus, nama dirinya sendiri. Nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus itu. Aduh, abang Cak Kangkung, nggak usah tertawa, nggak lucu. Saya nih. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama siapa? Penyesatnya datang mengaku siapa? Akulah Petrus atau akulah Yesus? Iya, tunggu dong, ini saya mau jawab tapi abang Petrus nih. Ada orang ketika penyesat itu datang, dia memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus?
Tunggu dulu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan berkata, "Akulah Mesias." Ya, tegas kan? Berarti penyesatnya memakai Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Yang memakai kuasa dia, Bang. Saya ulang lagi, penyesat yang muncul menurut Yesus memakai nama Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Jujur. Ini dia bakal jawab Yesus. Dia kan jawab Yesus kepada mereka supaya jangan ada orang yang musuh kamu. Jadi ya kan, 24 ayat. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Nah, berarti penyesatnya datang mengaku apa? Penyesatnya mengaku apa? Mengaku Mesias. Berarti namanya siapa? Abang kayaknya bingung saya ini. Kamu yang bingung karena kamu mencoba untuk menipu dirimu. Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang kafir laknatullah itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Di situ Yesus loh, Yesus datang, Yesus berkata, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku." Orang itu datang memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Mesias. Abang bisa artikan dulu. Saya ulang lagi. Orang itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama bom-bom? Ini aja bisa aja. Maka jangan itu adalah Muhammad. Tapi itu saya juga bisa untuk Oh, tidak bisa pakai Nabi Muhammad. Karena yang sedang berbicara di sini bukan Nabi Muhammad, Bahlul. Maaf ya izin. Sekali lagi, Bahlul. Boleh nggak saya tambah sedikit? Bahlul. Ini terus dong. Kena hapus. Bang cuma kena pelanggaran dihapus dari live. Kan kasih dengan memakai nama aku dan berkata, "Akulah Mesias." Kan udah jelas. Arti katanya adalah juru selamat terus nabi. Ilahiannya memakai Mesias. Kan itu artinya ini bukan berarti Yesus. Mesias itu artinya apa, Bang? Tadi udah jelaskan sih, Bang. Artinya Apa? arti Mesias adalah yang diberi kuasa atau orang yang disucikan. Oh, salah, Bang. Mesias itu artinya yang diurapi. Pembohong, yang penipu. Itu arti Mesias orang diberi kuasa. Orang yang diurapi. urapi. Masya Allah. Kembali kepada tema tadi. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Namaku adalah bom-bom atau namaku adalah Yesus? Jujur. Arti namaku ini bukan berarti nama dia loh, Bang. Jangan kau tafsir. Karena tidak mungkin dia mengaku, "Akulah Petrus Kristus." Tidak mungkin. Penyesatnya itu muncul dengan mengaku Yesus Kristus. Betul enggak? Maksudkan hadis sendiri kan bahwa abang bilang kalau itu Yesus ini. Saudara, cobalah, jangan terlalu pamer ke dunia kalau Kristen itu suka nipu. Jangan. Malu kita. Hei, sedikit punya malu napa? Hei, sedikit punya malu napa, kawan? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai apa? Memakai namaku. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Abang bingung saya. Loh, saya tidak bingung. Anda yang mau mencoba untuk menipu. Ini kan jawab Yesus. Ya, jawab Yesus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama? Ya, saya tanya, posisi Yesus siapa, Bang? Manusia Yesus. Manusia dong, nggak pernah dia jadi hantu, nggak pernah jadi monyet. Dia tetap manusia. Dia saat itu Bang Mesias. Saat itu orang tidak kenal dia. Saya tidak bertanya dan saya tidak sedang membahas itu, kawan. Ini kita sedang membahas tentang Kristen ini siapa? Kristen ini pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Munculnya penyesat bernama Yesus Kristus. Gitu, kawan. Jadi kalau Anda mau jadi pembohong, jadilah pembohong yang cerdik.
Ya, jangan kamu itu ketahuan kali ngaku mu'allaf di Al-Quran bertentangan dengan hadis lah segala macam. Jangan kayak gitu. Kamu sudah hafal tabiat pengikut Paulus itu kami udah hafal. Jadi nggak usah kok ngaku-ngaku kayak gitu, nggak perlu. Bilang aja saya Kristen, saya membantah ajaran Islam. Ayo mari kita berdiskusi. Ya, gitu lebih jantan. Ngaku-ngaku mu'allaf kan memalukan. Nah, sekarang gini. Anda sebenarnya sudah paham bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Anda paham itu. Anda cuma karena malu, Anda malu aja. Anda mau enggak saya kasih data bahwa penyesat itu mengaku Yesus Kristus? Anda enggak mau saya kasih? Udah saya kasih data. Mau enggak saya kasih data? Nah, sekarang saya kasih data. Dengarkan. Kalau mulut dan kuping sudah nggak bisa kerja sama, coba kau pakai lubang hidungmu, dengarkan saya. Gini, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Setuju nggak? Setuju nggak Anda dengan dalil ini? Saudara, hidungnya tidak berfungsi juga hidung. Hidung, mulut, kuping sudah 3 nggak berfungsi. Jadi apa Anda ingin coba Anda dengar. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Betul? Betul nih, bukan itu sebab penyesat telah muncul, sebab banyak penyesat. Nah, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Betul. Nah, sekarang kau baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Baca, kerasin Bang, biar kumal ini retak. Baca. Kerasin Bang, jangan malu-malu Bang. Iya Bang, saya nggak akan malu deh. Iya, bagus. Nah, baca Galatia 1, 11, 12. 1. Yes. Sebab aku menegaskan kepadamu bahwa Injil itu bukanlah Injil manusia. Bukan menerimanya dari manusia. Jadi bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi hanya oleh penyataan Yesus. Menurut Paulus, Yesus itu yang menyatakan Injil kepadanya manusia atau bukan? Maksudnya gimana sih? Abang Saya ulang. Menurut Paulus, Yesus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu manusia atau bukan? Ya, Injil datang kepada Yesus bukan manusia lah yang Injilnya mah. Kok bisa manusia? Saya ulang lagi. Menurut Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu Yesusnya manusia atau Yesusnya bukan manusia? Menurut Paulus. Ya bukan, ini kan sini jelas karena itu bukan lebih dari manusia. Nah, berarti Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia, betul? Abang mengerti? Bang, karena dia telah. Sekali lagi, izin. Sekarang sedang Muhammad. Enggak usah kau merepet. Enggak usah kau merepet. Yesus berkata dalam Matius 24, nomor 27, aku akan datang sebagai manusia. Nomor 30, aku datang sebagai manusia. Untuk kemudian datang kedua kalinya sebagai manusia. Menurut Yesus. Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya bukan manusia. Menurut Yohanes, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Siapa penyesatnya, Cak Ayu?
Saya tanya sama abang, di agama abang, Malah bertanya kepada saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. abang Allahu menjelaskan Akbar. bisa memaknai nggak arti anak manusia dalam itu dalam Saya ngerti anak manusia ya anak manusia bukan anak ayam, apalagi anak kucing, apalagi anak tuyul. masih kecil gitu. Abang jangan belum mengerti tentang Anak manusia menurutmu apa? Anak manusia menurutmu apa? abang belajar Alkitab kan? Iya, anak manusia menurutmu apa? Loh, kok menurut Pak? Saya tanya, menurut Alkitab itu apa anak manusia? Anak manusia itu artinya anak daripada Maria. Nah, terus Nah, Maria manusia melahirkan manusia. Kambing melahirkan kambing, ayam menetaskan ayam, kucing melahirkan kucing. berarti sebatas itu ya? Manusia melahirkan Berarti sebatas itu cuma abang tahu tentang anak manusia di Alkitab. Domba melahirkan anak domba. Domba melahirkan anak domba. Ya, domba melahirkan domba. Banyak cerita. Kamu banyak cerita. Hei. Sudah ketahuan bahwa Paulus dan gengnya, Paulus dan pengikutnya Kristen. Ya, Paulus dan pengikutnya yang bernama Kristen itu adalah penyesat. Itu Bible yang mengatakan itu. Bible Anda yang mengatakan itu. Nah, sekarang saya kasih sayembara nih, disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Saya kasih ente 10 juta. Kalau ente bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. 10 juta. Sekarang ini juga saya transfer. Kalau kamu sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Silakan. Silakan. 10 juta saya transfer. Mungkin melalui Ibu Darni atau siapa Kristen yang kamu kenal. Ya, kalau kamu sanggup membuktikan kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, anak tirinya Yusuf. Silakan. 10 juta. Saya lagi puasa, nggak mungkin saya bohong. Silakan. Silakan. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, saya transfer ke Anda 10 juta langsung. Yang datang kepada Paulus itu gimana Bang? Apa saya nggak ngerti nih. Kan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Anak Maria juga ngaku Yesus Kristus. Coba tinggal kau sambungkan. Apa betul Yesus Kristus, anak Maria, dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus adalah oknum yang sama? Kalau tidak saya transfer. Tapi kalau yes, dia adalah oknum yang sama, saya transfer. Silakan. Mungkin pertanyaan abang bingung. Loh, kok Anda bingung? Abang gini. Anda boleh bingung kalau ternyata terbukti ada 2 Yesus. Anda boleh bingung. Nah, kalau Yesus cuma 1, coba Anda buktikan bahwa Yesus yang dilahirkan Maria adalah Yesus juga yang datang di Pulau Patmos dan yang datang kepada Paulus. Di Injil Bang tidak ada kata-kata atau mengungkapkan bahwa ada Yesus itu dua. Jadi kalau Yesus itu 1, berarti Anda bisa membuktikan bahwa yang datang di padang menuju Damsik itu adalah anak Maria. Ayo. Kalau Yesus itu 1, coba Anda buktikan ke saya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Silakan. Saya kasih Anda waktu 5 tahun ke depan. Silakan. Abang sekarang mengutarakan hal gitu. Peringatan lagi, turun lagi. Dalam Alkitab Yesus itu 1. Kan bingung jadinya untuk menjawabnya ini. Tapi ada berkomitmen Yesus 2. Ya udah repot lah. Nggak akan ada jawabannya itu. Kalau abang kasih 10 juta, 1 M pun nggak ada jawabannya. Oh gitu. Ya, saya amankan dulu akunnya Gurunda ya, karena tadi kena pelanggaran tapi beliau tetap di atas akhirnya ke Bennett. Ya, silakan lagi Gurunda. Waduh, ini banyak yang nombak ya. Oh, banyak. Oh, kenal lagi. Iyalah, banyak yang nombak dari tadi Bang cuma. Ayo kawan, Saudara Yohanes silakan. Silakan Anda tunjukkan kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang sama
yang datang ke rahim Maria? Silakan. Itu dalam kisah penginjilan kisah apa, Bang? Enggak, buktikan aja. Buktikan bahwa Yesus yang kau ikuti, Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya kan? Nah, supaya kita tahu bahwa kalian adalah orang benar misalnya nih. Anda buktikan saja bahwa Kristus yang kamu ikuti itu adalah anak Maria. Buktikan. Iya, saya paham. Ya, silakan. Silakan Anda buktikan. Buktikan bahwa datang Paulus itu adalah Yesus yang kami imani itu kan maksudnya, Bang? Bukan. Adalah Yesus anak Maria. Yang datang kepada Paulus itulah yang kamu imani kan? Yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos mengaku bintang timur, itu kan yang kamu imani. Yang awal, yang akhir, akulah yang awal, akulah yang akhir, kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan itu yang kamu ikuti. Nah sekarang yang saya minta sayembaranya adalah buktikan bahwa Yesus yang awal dan akhir, Yesus yang diberi kuasa, Yesus yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria. Silakan, buktikan. Bagaimana sejarah atau filmnya kan jelas Bang, tapi anak sudah Iya, Yesus anaknya Maria itu kan, Yesus anak Maria itu kan jelas tuh, dia ngajar selama kurang lebih 33 tahun menurut tradisi Kristen. Kemudian di tahun 52 ke atas muncul juga Yesus Kristus. Nah, tinggal kau hubungkan apakah Yesus yang 33 tahun ini dan Yesus yang muncul yang masih hidup sampai sekarang menemani kalian, yang kalian sebut dengan Roh Kudus itu adalah betul adalah Yesus anak Maria. Silakan buktikan ke kami. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, kepada aku telah diberi kuasa. Itu tidak pernah. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Ayo, akulah raja segala raja. Coba Anda buktikan ke kami bahwa Yesus. Coba saya kutip dulu Bang, apa yang Abang ini. Coba buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah, yang bergelar Kristus itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengajak domba-domba yang hilang untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda buktikan, betulkah? Karena menurut pemahaman saya, Yesus Kristus di Bible, di Kristen itu ada dua. Ya saya tanya itu dalam kisah apa sekarang yang Abang tanyakan itu dalam dan berapa atau ayat berapa? Di mana ini biar di kitab gitu pertanyaan Abang, saya bingung. Matius 28 nomor 18. Wahyu 22 nomor 19. Wahyu 1 18. Matius 28 ayat 18. 18. Nah, tuh baca. Ini maksud 8 ayat 18 ya Bang ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di bumi. Bagian dari amanat Yesus yang disebut iya. Apa dari dalam ayat ini? Buktikan kalau itu adalah anak Maria. Ini pertanyaan apa? Ini kan kutipan dari Matius. Iya. Buktikan kalau itu adalah anak Maria, buktikan. Kan kalau Abang ngomong sekarang ini kan memang sabda kepadaku telah diberikan surga dan di bumi. Kan kutipan dari pembicaraan atau sabda Tuhan Yesus pada saat dia hidup. Ini tuh maksudnya ayat ini merupakan saya minta Anda buktikan itu adalah anak Maria, karena yang pernah mengucapkan itu ucapan adalah iblis. Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Pak, iblis dari mana ayatnya Bang? Di dalam Lukas 4 nomor 6 Anda baca. Lukas 4 ayat 6. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kata iblis kepadanya, ya kan? Ini abang tahu nggak ceritanya kan? Abang pernah belajar kitab pasti abang tahu lah. Ini saat dicobai Nabi Isa ini di gunung. Iya. Makanya siapa yang mengaku kepada siapa yang mengaku sininya awalnya gimana sini? Siapa yang mengaku kalau dirinya ada kuasa dan kemuliaan di dunia? Siapa? Bang baca nggak ini ayat ini dari Lukas? Baca.
Saya baca. Kisah di mana coba tanya? Kisah apa ini? Itu kisah ketika Yesus dicobai oleh setan. Tahu. Ya iya, makanya saya tanya, siapa tipikal yang mengaku diberi kuasa? Kalau abang bilang tentang kuasa, iblis juga punya kuasa atas. Nah itu dia, makanya saya minta Anda buktikan bahwa yang ada di Matius 28 itu adalah anak Maria. Karena anak Maria berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang punya kuasa adalah iblis. Kok tiba-tiba Yesus berubah? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebenarnya pemilik kuasa menurut Yesus itu siapa? Iblis atau dirinya? Jangan langsung berkomentar. Abang tuh habis potong-sepotong. Kita baca dulu dari awal dong kisahnya. Kok jadi kayak begitu? Yesus sudah yang diberikan oleh iblis. Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun itu nggak ada itu. Yesus tidak pernah punya ajaran itu. Itu muncul setelah keluar sosok dari kuburan. Sebelumnya Yesus tidak pernah berucap seperti itu. Yang pernah berucap seperti itu hanya iblis. Tadi kita sudah membahasnya Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Oke? Ya, muncul pertanyaan. Coba kamu buktikan kepada saya, apakah yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa ini itu adalah anak Maria yang unyu-unyu ketika dia datang di tengah Bani Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku setiap saat berdoa dan sujud kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan aku. Kok tiba-tiba kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu bang? Cek. Lagi itu siapa? Udah jelas dalam keyakinan. Bukan Nabi Isa Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh para murid-muridnya atau pengikutnya sudah pasti mereka kan mengimani Tuhan Yesus kan? Mengimani Nabi Isa yang mati di kayu salib. Kan itu iman mereka semua dari dulu. Saat mereka mengucapkan sabda atau membuat ayat seperti apapun itu kan berdasarkan iman mereka. Sekarang abang tanya apakah itu Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria atau Yesus yang lainnya? Ya kami bingung lah menjawabnya gimana lagi. Udah jelas-jelas Paulus mengimaninya itu yang diimani dia adalah Yesus yang mati di kayu salib. Yang kami imani sampai sekarang. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Terus gimana lagi cara menjawabnya saya? Ya bingung saya. Ya karena kamu bingung. Karena kamu menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah penyesat. Anda menyatukannya menjadi satu. Anda bingung jadinya. Figur Yesus penyesat itu. Padahal Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Itu kita sama tahu. Berarti murid-muridnya tidak percaya ketika ada orang keluar dari kubur mengaku Yesus. Nih tak kasih data ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Oke? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi supaya kamu paham. Saya ulang supaya kamu paham. Di dalam Yohanes 17:12, Yesus berkata kepada Tuhannya, selama aku bersama mereka, murid-muridku, aku memelihara murid-muridku dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Kecuali yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, siapa yang ditetapkan untuk binasa? Kita lihat di dalam kitab suci. Mazmur 109.
Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud dan seterusnya. Sebab mulut orang yang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku. Kemudian dikatakan di dalam datanya yang ketiga, yang keempat, di situ jelas dikatakan bahwasanya sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia. Siapa yang fasik di situ? Di antara murid-murid Paulus Yesus, siapa yang fasik? Orang fasik adalah orang yang makan suap. Yudas. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Siapa itu? Ingat Yohanes 17 nomor 12? Yang ditentukan oleh kitab suci untuk binasa siapa? Orang fasik. Siapa orang fasik di antara ke-12 murid Yesus? Yudas. Itu yang diceritakan di dalam kitab suci. Angkatlah seorang fasik atas dia. Fasik. Amsal 32. Nomor 17. Tahu itu. Terus pertanyaannya apa yang saya bingung ini apa loh? Pertanyaannya adalah Yesus bukan orang fasik berdasarkan Bible. Yang fasik itulah yang diangkat untuk menggantikan Yesus. Siapa yang fasik di antara ke-12 muridnya? Itu menurut apa? Menurut kepercayaan abang itu. Ya, kan menurut Yesus. Kan Yesus yang mengatakan. Kan Yesus yang menubuatkan. Yesus yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya lagi? Sedikit-sedikit saya. Kejadian bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh fasik di kayu salib. Tidak ada loh bang. Loh, dikatakan di dalam Amsal 18, Amsal 21:18, orang fasik menggantikan orang yang benar. Itu bukan berarti yang menggantikan Yesus di salib dong. Loh, tidak bisa kawan, tidak bisa. Karena Tuhan melarang kemudian orang membunuh orang yang betul. Tidak boleh. Jadi orang membunuh orang betul gimana sih bingung? Cuman kalau beri pertanyaan itu yang jelas pertanyaannya dari awal. Pertanyaan saya belum Anda jawab loh, makanya kemana-mana. Buktikan apakah yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Itu yang Anda belum jawab. Kan itu saya jawab bang. Saya menjawabnya dengan iman. Iman karena apa? Karena setiap kan. Wah Yesus itu sarjana yaitu Bunda Maria. Nah jika abang sekarang bertanya buktinya mana siapa sekarang yang bicara pada Yesus pada Paulus seperti itu loh. Saya kan tadi pada zaman itu ini keyakinan saya apa yang kita dalam Alkitab tentang anak. Iya, keyakinan Anda inilah yang ingin dijebol. Keyakinan Anda, iman Anda inilah yang ingin dijebol dengan data fakta. Data fakta mana sekarang buktikan kepada kami. Mengarang Buktikan ke kami kalau yang disalib itu. Buktikan yang salib lagi, abang bilang. Seperti apa yang dijaga oleh Al-Quran gitu, bahwa bukan Nabi Isa yang salibkan gitu. Itu beda. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Tidak ada di sini bang, pelajaran ada di sini. Anak Maria ini manusia atau bukan? Anak manusia itu anak manusia, ya. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya jelas lah, Tuhan itu sendiri. Anak manusia atau bukan? Iya, saat dia lahir saat sebelum dia disalibkan. Anak manusia atau bukan?
Sebelum dia disalibkan, dia anak manusia. Anak manusia atau bukan? Abang tahu saat firman itu Tuhan Yesus sudah disalibkan apa belum? Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya Seta, pertanyaan abang saat itu Yesus itu disalibkan apa belum? Yesus tidak pernah berubah jadi hantu, Ya Tuhan. jadi ayam, jadi kucing. Ibrani 18 nomor 3. Gambar Jelas tertulis di sana, Ibrani 13 nomor 8. di dunia. Yesus tetap sama dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Tidak pernah berubah dia. Dia tetap manusia. Selamat tetap. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Maria, yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Ya, kan Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sama enggak antara anak manusia dengan yang bukan anak manusia? Sama enggak? ya sama lah manusia. Sama. Pantaslah Anda kafir, pantas memang Anda kafir. Cocok Anda, Bang. Cocok jadi kafir untuk Anda, cocok. Cocok Anda, cocok. Anda cocok jadi kafir. Oke, kalau dia mungkin waktu dia habis syahadat dia nggak lama sunat, mungkin masih bisa diselamatin gitu. Iya, betul. Ya. Susah memang, susah. Hati Anda Zuma, Bang bantuin Bang, mintain follow akun dong Bang. Kenapa ini, Dek? Ini akun kecil Bang, aku ditombak si teman-teman, Romawi terus. silakan akunnya saudari kita Dinda Unirifa di follow semuanya supaya bisa kuat. Di follow ya teman-teman, 2000 lebih yang ada di sini teman-teman, silakan di follow Unirifa supaya akunnya sebagai akun siar untuk bisa kuat. Silakan. Jadi yang datang Misalnya kepada model Paulus ini terus dia mau syahadat lagi masih boleh nggak tuh? boleh akhir. Al-Quran mengatakan begini. Oh. Di dalam Al-Quran gini, tapi Al-Quran itu penegasannya luar biasa. Jadi ketika kemudian mereka beriman, lalu kemudian mereka kufur kembali, Allah kemudian mengunci hati mereka. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, murtad, kemudian beriman lagi, lalu kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Karena mereka sengaja melakukan perlawanan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika dia beriman, lalu murtad, lalu beriman kembali. Kalau dia tidak mampu istiqomah, meneguhkan kemudian imannya, lalu kemudian dia kafir kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Itu kata Quran, An-Nisa ayat 137. Begitu ya. Iya, jadi ada pertobatan. Ketika dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Kemudian dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Ketika ketiga kalinya dia bukan bertobat, malah semakin menjadi kekufurannya, maka tidak diberi petunjuk lagi. Atau mungkin waktu dia mualaf itu nggak ada pembinaan. Kan kalau di API kan ada pembinaan langsung gitu, bahkan sunat langsung di Saya ngaku-ngaku dia Bang Billy bawa HP segala. Oh, Dia ngaku nih Bang Billy, ngaku dia. Ngaku aja dia. Dia memerintahkan tidak bersunat. Nah, dong setelah syahadat itu yang mesti prosesnya keesokan harinya yang mesti Tinggal di Subang. untuk melaksanakan sholat kan gitu kewajiban. Ada RT, RW. Sampai sekarang belum sunat, nggak kau. apa KTP-nya masih Kristen ya? Masih Kristen, belum Islam. Secara Iya berarti ya soal ketika kau masuk Islam bersyahadat itu diwajibkan bersunat, apalagi kalau nggak ada perintah sunat dari dari Habibnya, berarti nipu nih Bang Billy. Enggak ini. Dengan kita saingan.
Abang makanya dengar dulu dong kita tadi. Kan saya dengar, saya ucapkan. Saya dimualafkan oleh Habib, disaksikan di banget tanda kutip ya. Bukan hanya oleh Habib saja. Ada Ustaz saat itu teman saya. Ada banyak yang menyaksikan. Terserah Anda ngaku boleh juga seluruh dunia menyaksikan nggak masalah. Kalau pengakuan Anda aja. Itu dong, Anda Anda Bang. Saya bilang kalau nggak percaya rumah saya di Subang. Ya nggak apa-apa, Anda ngaku mu'alaf silakan. Anda mengaku mu'alaf silakan. Tapi murtad kembali silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam itu, nggak ada. Anda mau gonta-ganti murtad, Muslim lagi, Islam lagi, murtad lagi, silakan aja. Kami hanya khawatir Anda pada saat Anda kufur itu Anda meninggal. Ya, silakan. Kalau Anda mau belajar, dalami Al-Quran silakan. Anda mau dalami Islam silakan. Iya loh Bang, saya kan udah dalami waktu Gitu, itu. kawan. Itu makanya saya bertanya sama Abang kan saya lihat gitu. Iya, terima saya tes ya. Kalau kamu udah dalamin sedikit aja Quran, surah di Al-Quran yang pertama surah apa? Saya Bang sudah tidak ingat lagi, bahkan saya tidak mau mengingat. Beginilah kelakuan kalian. Ya. Kalau saya mau bohong, ini ada laptop. Saya bisa, lihat apa? Tinggal saya ketika ada. Saya lihat depan saya. Saya nggak mau berbohong. Saya tidak betul-betul saya kubur dalam-dalam. Kenapa? Saya betul-betul disesatkan aliran yang saya anut saat itu. Kemudian aliran kasih atau seperti apa saya nggak tahu kan ya. Karena mengajarkan hal-hal yang saya tentangan dengan loh. Nah, itu maksud saya. Saya bukan menjadikan Islam enggak. Enggak usah. Jadi enggak apa. Bang Datuk biar aja gini ya. Silakan Silakan. Silakan. Diambil ahli dulu. Loh, Bang jangan pergi. Udah cukup, Saudara Yohanes sudah cukup. Silakan. Oh gitu. Nah jadi gini, Brother Yohanes ya. Kita ini kan di ruang dialektika nih. Setiap omongan kita itu kalian boleh bebas. Bahkan saya juga bisa ngaku jadi istri Yesus loh di sini ya. Kalau nggak perlu pembuktian, buat apa kita bicarakan? Nah, ketika kamu mengaku sebagai seorang Muslim, ya dengarkan saya ya. Menjadi seorang Muslim, pernah menjadi seorang Muslim itu tidak akan pernah ada habis jejak-jejaknya. Kenapa? Anak kecil umur 3 tahun aja mampu melafazkan kalam-kalam ilahi, ya. Jadi mustahil kalau ada orang ngaku Islam, pernah jadi Islam terus bilang, "Oh, udah nggak tahu lagi ini dan itu." Itu mustahil banget ya. Nah, yang kedua, itu tidak menjadi poin kali ini. Yang menjadi poin adalah ketika Bang Zuma sudah menjelaskan kepada kamu semua bagaimana Bang Zuma bisa membuktikan bahwa kalian Kristen hanya pengikut iblis, bukan pengikut Yesus, tapi mengklaim pengikut Yesus. Itu yang perlu kita tanggapin. Bentar, tunggu dulu. Nah, kalau kamu ingin membahas bagaimana Islam ini betul-betul datang dari Tuhan, kami pun mampu membuktikan. Jadi kami umat Islam ketika berbicara, kami bisa membuktikan. Nah, dialektika inilah kita pembuktian. Bang Zuma dari tadi berbicara menggunakan data. Ketika Bang Zuma bertanya sama kamu, ya, kamu ditanya bahwa Yesus mengaku sebagai anak manusia. Apakah yang datang kepada Paulus anak manusia? Apakah yang datang ke Pulau Patmos ada anak manusia? Kenapa ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia? Itu yang perlu kamu tanggapin. Ya, terserah kamu pernah kejawen kayak pernah apa kayak, oke lah, kami nggak peduli. Sekarang itu yang kamu perlu tanggapi. Buktikan imanmu adalah iman yang benar dengan menunjukkan bahwa apa yang kau imani di Kristen doktrin tentang juru selamat adalah Yesus, dosa waris, itu betul-betul ada validasinya di kitabmu. Itu ya yang perlu kita buktikan di sini. Silakan. Kalau nggak tahu apa-apa tentang Kristen, mending bertanya saja sudah. Di sini ada orang Yahudi, ada Bang Billy. Kau mau bertanya tentang keyahudian, kau mau bertanya tentang Islam, silakan. Kayaknya sama kayak Bang Juma ya, terus nyerocos dengan komitmen sendiri, saya bingung gitu loh. Saya kan tidak tahu tentang Kristen, tidak tahu. Kalau kita di Komal nggak mungkin pargoy, pasti bicara. Kan tadi, makanya saya tahu bahwa di situ tidak ada ajaran bahwa di Al-Quran bahwa ada ajaran untuk kitaan. Kan begitu. Tentang suatu apa tidak ada di Siapa bilang? Jangan memfitnah kok nggak ada ajaran kitan. Kau tahu arti mila? Mila dalam bahasa Ibrani itu artinya dari kata mol itu kalau nggak salah itu. Artinya sunat. Oh, ku tabuk kok nanti bilang di Al-Quran nggak ada ajaran kitan. Kau tanya Bang Billy itu. Bang Billy, arti mila apa Bang Billy? Umi, lihat berapa? Kalau kau tidak punya apa-apa, mending kau belajar sama Bang Billy, sama orang Islam. Bang Billy, arti mila apa Bang Billy? Jawab.
Bismillah. Kalau nggak kita, Maaf, Mengikuti Abraham. perjanjian, milas, ya. Kristen. Mila arti kita nih, arti mila kita di Al-Quran ada nggak kata mila? Ada. Kami diperintahkan mengikuti mila Abraham. Kau bilang nggak ada. Yang lucu itu kalian umat Kristen ngaku pengikut Yesus. Yesus sunat. Kenapa kau nggak sunat? Bang Zuma tadi menjelaskan semua kriteria nabi palsu. Kenapa nggak itu yang kau bahas? Malah di kemana-mana kau bilang aku. Iyalah aku sama-sama Bang Zuma sebab aku dan Bang Zuma satu. Apa kau? Kan? Sekarang gini. Buktikan kalau ajaran Kristen itu benar sesuai dengan data di kitabmu. Ayo. Dong satu aja bertanya apa? Jangan terus menyerot. Yaudah, aku tanya udah, adiknya Bang Zuma bertanya samamu ya. Kau ngomong sama Bang Zuma, nyungsep kau. Nah, Matius 23 nomor 15. Coba kau jawab itu. Siapa ahli Taurat, mengaku ahli Taurat dari sekte Parisi, penyesat yang membawa agama baru, bertentangan dengan agama Yahudi, bertentangan dengan agama nabi-nabi terdahulu, bertentangan dengan Yesus, yang mentaubatkan satu orang, kemudian yang taubat mengikuti agama tersebut menjadi penjahat sepanjang dunia, sejarah dunia. Coba sebutkan siapa namanya. Ini sebenarnya diskusi tentang ilmu sejarah atau apa? Nah ini kau nih. Ini Tanya pembuktian kitabmu dalam Matius 23 nomor 15. Kau baca kitabmu dulu, brother. Matius 23 nomor 15, baca itu. Itu korelasinya tadi yang dijelaskan Bang Zuma tadi itu. Kalau aku membuktikan aja kalau kitabmu banyak dustanya, Matius, Lukas, banyak bohongnya itu. Coba tunjukkan. Matius Matius 23 nomor 16 siapa? Nah, nomor 15. 15. Biar aku belajar samamu ya. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menentukan satu orang saja menjadi pengalut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Nah, yang paling lebih siap daripada kamu sendiri. Oke? Ini coba bacakan. Terus siapa dia itu? Siapa satu tokoh yang menjadi tokoh agama tertentu ya dan menjadi mentaubatkan orang-orang menurut agama dia lalu menjadikan orang-orang yang ikut agamanya menjadi manusia-manusia terkeji sepanjang bumi. Coba jawab siapa mereka? Karena aku mau kasih kau siapa mereka biar aku tunjukkan. Sesuai dengan kata-katanya, jangan ada keji siapa di sini karena nggak ada. Ya kan dikatakan di situ lebih jahat daripada Paulus. Paulus menghabisi nyawa Stefanus. Maka orang-orang ini yang bertaubat ini adalah orang yang menghabisi nyawa orang lain karena berbeda keyakinan dengan dia. Coba tunjukkan siapa, mana agama itu? Coba. Selain Kristen mana? Aku bisa tunjukkan kalau itu agama Kristen. Kau bisa nggak tunjukkan kalau agama itu agama Yahudi atau Islam? Tunjukkan ada orang Yahudi yang menyebarkan agamanya, kemudian mentaubatkan orang lain, lalu orang yang ikut agama Yahudi itu menjadi orang yang terjahat di muka bumi. Coba tunjukkan secara sejarah. Kalau enggak Islam atau Hindu, Buddha, coba tunjukkan. Pakai data. Kalau enggak berarti Tuhanmu berbohong. Kalau tidak ada terbukti ada manusia yang mengajarkan agama baru, yang mana pengikutnya adalah orang-orang terjahat sepanjang sejarah, maka berarti Tuhanmu berbohong. Atau tunjukkan ada nggak orang Yahudi pernah mengajarkan agamanya ke menyeberang lautan, mentaubatkan orang lain. Agama Yahudi ini adalah agama eksklusif. Ya, coba. Mereka bukan termasuk agama Syiar. Coba, mana? Coba kan satu orang saja. Nggak bisa, nggak mampu. Ya sudah, kalau nggak mampu biar sini aku bantu kau. Nih, Bang, ya. Aku mau buka data. Ya, nih. Aduh, ternyata aku belum bisa buka cam ini ya. turun dulu deh. Oh, turun dulu, aku naik lagi ya. Siap, turun dulu. Dulu, aduh, kalah berarti. Turun dulu dia karena dia tadi apa namanya followernya nggak sampai 700. Aduh, inilah. Mana nih? Mana namanya? Nah, kita pakai data ya, kita tunjukkan. Nih. Ini dulu, bukti dulu nih. Belum bisa. Belum bisa. Wah, belum bisa. Udah naik pakai akun satu lagi aja, ntar. Udah 1.300 dong. Waduh, iya kalau anunya poinnya. Berarti 1.500 sekitar 700-an orang yang ini, teman-teman yang. Enggak, udah 1.300 ya? 1.300. Tapi tidak bisa mengundang saya untuk buka kamera. Harus ini dulu, harus dikeluarkan dulu dari TikTok aja.
Oke, saya pakai data ya. Ini sekarang kita masa fase pembuktian. Bang Zuma tadi mengajarkan kamu, Yohanes, menggunakan ayat. Sekarang saya mau melakukan pembuktian. Ya, pembuktiannya adalah di sini. Materi ini. Ini ada di mesia.org data-datanya teman-teman lengkap ya. Judulnya adalah Nabi Palsu menurut Bible. Mari kita buka di sini. Ya, ini biar Bang Billy tahu nih, Bang Billy. Nonton nih Bang Billy nih. Keren nih Bang Billy nih. Biar Bang Billy tahu nih gimana peradaban ya. Ini sejarah juga masuk di sini teman-teman. Matius 23 nomor 15. Di sini bicara tentang ada ahli Taurat dari sekte Farisi yang mana orang ini mengarungi lautan, menjelajah, membawa agamanya sendiri, mentobatkan satu orang menjadi penganut agamanya. Kemudian penganut agama ini menjadi orang dari neraka, orang neraka yang kelakuannya jahat dua kali daripada dia sendiri ya. Pertanyaannya itu muncul, siapa ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama ke seluruh alam, kemudian agamanya diikuti oleh banyak orang, kemudian pengikutnya menjadi orang-orang terjahat. Adakah orang Yahudi mengajarkan agamanya melewati samudra? Yahudi itu agama eksklusif. Maka mari kita lihat. Pertama, ini hanya Pauluslah satu-satunya orang yang mengaku pengikut Yesus dari sekte Farisi yang membawa agama Kristen, karena memang Kristen itu muncul dari tangan Paulus ya. Nah, dan Paulus adalah tokoh pertama yang mengajarkan ini, ada di Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25. Kemudian Paulus juga yang mengajarkan Kristen keluar dari Israel, mengaku dia rasul untuk orang di luar Israel, sementara Taurat itu adalah milik Yakub, milik orang Israel. Taurat justru dibatalkan untuk orang di luar Israel. Loh, baru aja pembuktian nih. Kita pembuktian langsung aja nih yang buat yang nonton nih. Mari kita lihat agama mana yang kelakuannya bejat seluruh alam. Perhatikan. Inkuisisi Gereja Katolik selama 500 tahun ya, sampai sekitar abad ke-12. Ini yang ngelakuin kata Kristen lagi. Ya, nanti dibuka sebentar lagi. Nah, kejahatan tokoh-tokoh pendiri Protestan, mulai dari Martin Luther membuat buku Pom Sem Hampora, merendahkan Tuhannya orang Yahudi, mengatakan bahwa Yahudi adalah keturunan pengikut iblis dan melakukan Holocaust. Dan asal kalian tahu, agama yang kalian bilang teololis ini justru adalah agama yang bahkan orang Israel sendiri mengucapkan terima kasih kepada mayoritas penganut agama ini. Israel berterima kasih kepada Maroko atas jasa melindungi umat Yahudi saat tragedi Holocaust ya. Tragedi ini pelakunya Kristen dari Jerman, ajaran Martin Luther. Kenapa Hitler begitu jahat bengis? Karena ini menurut J1 for Israel, situs Kristen sendiri, bahwa ternyata Martin Luther, bapak gereja reform ini, tadinya menyukai Yahudi, tapi karena orang Yahudi nggak mau nyembah Tuhan mereka, apa yang terjadi? Dijelek-jelekkanlah orang Yahudi. Sama siapa? Martin Luther. Dan Luther, ini data ini bos. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit, anti kepada agama Yahudi yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Jadi Hitler ini kekejiannya itu gara-gara buku, juga ada kontribusi dari buku Martin Luther. Siapa Martin Luther? Bapak gereja kalian. Ketika orang Kristen sibuk menghabisi orang Yahudi, Maroko, salah satu negara yang mayoritas bahkan sultannya bernama Sultan Muhammad, justru melindungi orang Israel. Malah Israel berterima kasih kepada beliau. Katanya Islam agama telol. Tapi yang menghabisi nyawa orang justru kalian. Ini data ini. Jadi pengikut Paulus ini, kata Yesus, akan menjadi orang lebih keji daripada Paulus sendiri. Demikian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita untuk tetap berada di dalam jalan yang lurus, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pengabdian kehidupan ini. Atas dukungan sobatku dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan, dan sampai berjumpa kembali di diskusi selanjutnya yang akan saya sajikan.
Dan saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.